untuk ngaji, maka tidurmu hukumnya ngaji. Tidur agar nanti bisa apa? Bisa jamaah, maka tidurmu nilainya sama dengan jamaah, namanya rubu'ul adad, 1/4 ya dari kitab Ihya juz 2. Di sini adalah adat kebiasaan manusia agar tidak sia-sia. Ya, dikatakan ya man kana naumuhu bil adab kana naumuhu yaqadha. Dikatakan barang siapa tidurnya pakai adab, maka tidurnya hukumnya jaga. Turu pada beribadah. Ya, tidurmu itu seperti jaga. Turu agar nanti kuat ngaji. Tidurmu seperti ngaji. Makan agar kuat apa? Puasa. Makanmu nilainya sudah puasa. Itu namanya mengubah ya tradisi kebiasaan menjadi ibadah. Ya, kemudian diteruskan rubu'ul muhlikat. Juz 3 tentang hal-hal yang merusak kehidupan. Ya, termasuk pada kitab Ihya itu dibahas tentang juz 3-nya, yaitu 1/4 tentang yang merusak kehidupan. Artinya apa? Ya, orang yang menghindari ini insya Allah selamat. Orang yang melakukan ini akan rusak. Apa termasuk yang merusak kehidupan? Sombong. Sombong itu penyakit yang paling parah dalam kehidupan. Sombongmu akan membakar surga. Ya, sombong itu membakar surga. Surgamu terbakar. Ya, rumahmu di surga terbakar gara-gara kau sombong. Namanya muhlikat. Hasud juga sama. Hasud ini muhlikat termasuk yang merusakkan amal-amal kita. Amal kita luluh lantak gara-gara hasud. Bagaimana hasud itu? Tetangga senang sama susah. Tetangga susah sama senang. Orang kau jadi kena musibah, kapok muka. Itu tanda kau hasud. Ya, ada tetangga kena musibah, kok kapok-kapok. Engkau malah bersyukur, merasa kapok muka. Kalau sama-sama orang berarti Anda kena muhlikat. Itu 1/4 yang ketiga. Ya. Apalagi medit. Pelit itu penyakit yang parah. Jika dibahas tentang bahayanya medit. Medit itu penyakit merusak kehidupanmu akan rusak gara-gara medit. Pelit dikatakan bisa memporak-porandakan jatah surgamu di akhirat. Ya. Sampai Allah mengatakan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dikatakan pelit itu bahasa Arab bukhel. Bukhel itu pohon neraka. Pohon neraka yang ujungnya menjulang ke dunia. Barang siapa bukhel pelit, dia telah berpegang erat dengan pohon neraka. Ini bahaya kan ya, dari muhlikat. Apalagi wakil muhlikat itu. Muhlikat itu apa lagi? Bangga diri, bangga dengan prestasinya, bangga dengan pendapatnya. Ijabul mar'i bira'yi. Orang yang bangga dengan prestasinya, bangga dengan pendapatnya, pendapat Gus, akeh bener nek liyane salah kabeh. Aku tok bener iki. Gak ono wong kaya aku ngene iki. Ini Anda telah membakar rumahmu di muhlikat ini. Bahaya. Ya, sehingga dulu di teman-teman di pondok itu ada praktek kitab Ihya nomor 3. Ya, juz 3 aku fokus pada Ihya 1/4 yang ketiga, menghindari sombong, menghindari hasud, menghindari dengki, menghindari pelit, menghindari suudzon, menghindari apa lagi? Bangga diri, menghindari apa lagi? Hasud, menghindari macam-macam. Ini termasuk apa? Muhlikat, perkara-perkara yang merusak kehidupan. Ini kalau ya. Terus yang terakhir adalah rubu'ul munjiat. Ya, hal-hal yang menyelamatkan.
hal-hal yang menyelamatkan. Yang terakhir, jurus pamungkas. Ya, nek sampean ibadah kayak iso akeh. Ya, niat mangan, niat sing apik gak iso gampangane. Kemudian apa jenenge dadi wong apik gak pada iso. Terakhir, usahakan kalian memegang daripada rubul mundiat, perkara yang menyelamatkan. Di antaranya apa? Rahmat. Dua sifat welas nang wong. Ndelok tanggane susah nangis. Welas iku jenenge. Itu munjiat. Melihat temannya sakit, sedih, aku susah, kanca loro. Batu ora bodrek kok aja iki duitku dhisik. Itu namanya Anda punya mengamalkan munjiat rahmat. Maka dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasul mengatakan, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. La tunza'ur rahmah. Rahmat tidak dicabut oleh Allah dalam hati manusia illa min syaqi, kecuali dari orang yang calonnya celaka, calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka itu hatinya nggak ada rahmat, kalau seakan senang anak duwe bodoh senengane iki tapi dadi ojo menambalekno aja pancet mentoloan. Wong mentoloan itu calon wong celaka. Ya. Maka dikatakan ar-rahmah, sifat rahmat itu termasuk munjiat, hal yang menyelamatkanmu dari kesulitan hidup dunia akhirat. Apalagi syafaqah, welas itu penting. Apalagi guru itu waktu mengajar dasarnya harus syafaqah, welas ya, sehingga memandang murid-murid, memandang anak-anak santri dengan pandangan cinta. Disampaikan kepada Allah, ya Allah, kenali muridku yang namanya fulan, ya Allah, rahmati dia, ampuni dia kalau dia salah. Namanya apa? Welas. Ini termasuk juga bagian daripada munjiat. Ya, Masya Allah. Sampai kadang-kadang ingat yang mati-mati, ya Allah. Nah, orang-orang yang mati di desa ini, ya Allah, tolong ampuni mereka semuanya, ya Allah. Ini bagian daripada munjiat. Ojo medit-medit sampai dumo. Ya, jangan pelit dengan doa. Masuk apa syafaat, masuk apa lagi, termasuk yang munjiat apa lagi, tawadhu, apalagi tawadhu punjeri, tawadhu rendah hati, tawadhu merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak punya prestasi, merasa nggak punya amal. Ini bagian daripada munjiat. Walaupun amalmu sak gunung, perasaanmu nggak punya amal. Nah, orang yang perasaannya nggak punya amal dalam area munjiat, insya Allah selamat. Tapi ana wong perasaane amali akeh iki bahaya. Di pereng neraka jahanam. Ada orang merasa amalnya banyak, bahaya. Ini kalau dalam kitab Ihya ada 4 pembahasan. Nek dalam kitab Hidayah ada 3. 3 itu apa saja? Ismun fi adabit ta'at. Pembagian pertama tentang adab beribadah. Artinya apa? Nek ibadah usahakan dengan adab. Ibadah dengan syarat rukunnya beres, kemudian ditambah dengan adab yang sempurna. Terus yang kedua adalah tarkil ma'asi, meninggalkan akan segala kemaksiatan. Yang ketiga adalah cara hidup bermasyarakat, agar kita itu dapat poin penuh waktu dengan masyarakat, sehingga dikatakan orang Islam itu harus dapat poin setiap ketemu orang. Ketemu orang maksiat dapat poin, dapat pahala gamane. Ketemu orang ahli ibadah dapat poin ibadah. Ketemu orang kaya dapat ibadah. Ketemu orang miskin dapat pahala. Ketemu orang yang susah dapat pahala. Ketemu orang senang dapat pahala. Itu orang Muslim. Ketemu siapapun kita dianjurkan mengambil poin daripada itu semua. Bahkan ketemu orang kafir itu
masih tetap kita mengambil hikmah daripada itu semua. Ini adalah prinsip agama Islam. Sampai dikatakan ya dalam doa kita kadang-kadang, bahkan doa ini diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya mana? Ya, seperti ya, adadal kufar fi masyarikil ardi wa magharibiha. Ya Allah, rahmati aku ya Allah dengan rahmat sebanyak hitungan orang kafir yang di timur dan di barat. Jadi notok-notok kita ngambil hikmah ya. Ya Allah, rahmati aku ya Allah, atau rahmati orang muslim dengan rahmat yang jumlahnya sebanyak orang yang kafir di timur dan di barat. Coba, dapat poin nggak kita dari orang kafir? Semakin banyak orang kafir, semakin dapat rahmat banyak. Semakin orang kafir itu banyak, semakin kita dapat rahmat banyak. Sehingga tambahnya orang kafir itu menjadikan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa? Kita dapat poin setiap ketemu orang. Ketemu orang kafir dapat poin, ketemu orang muslim dapat poin, ketemu orang fakir dapat poin, ketemu orang bodoh kesempatan ngajar, ketemu orang alim kesempatan mengambil berkah, ketemu siapa? Ketemu seorang pengemis kesempatan bersedekah. Ini termasuk adalah prinsip daripada agama Islam. Jangan sampai kita ketemu orang malah kita binasa. Ya, ini kan yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan kita ketemu orang malah binasa. Dan kebanyakan binasanya orang itu karena ketemu manusia. Mahalakan nas illan nas. Tidaklah manusia itu hancur kecuali karena manusia. Ya, ada seorang wali Anda sangka orang jelek, binasa Anda. Berarti sama itu berarti gak beres. Mestinya ketemu wali Allah dapat keberkahan, malah dapat laknat Allah. Kenapa? Gara-gara engkau suudon kepada wali tersebut. Ini, maka dari itu kita semua ada ilmu mukhalatah, ilmu bermasyarakat. Ya, ilmu bermasyarakat ini penting. Ya, sehingga kita tetap waya dakwah, waya ngaji, waya deres, waya tahajud, yang gak usah resah dengan apa orang-orang sekitar kita. Malah Mbah Maimun Zubair itu kata santrinya, Mbah Maimun Zubair itu kalau ketemu orang kafir beneran, ketemu orang Kristen beneran. Apa? Andaikan jatah di surga itu orang 1000, saya mungkin katut gara-gara orang ini kafir. Andaikan dia muslim, malah aku gak katut malah. Gitu. Hanya apa? Mengambil sisi positif dalam segala kejadian. Ketemu siapapun positif. Itulah orang muslim. Itulah dakwah Nabi Muhammad, dakwah para sahabat, dakwah para ulama, dan dakwah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali songnek dakwah ya Allah. Masya Allah, ketemu orang Hindu Buddha tetap fresh, tetap indah, sampai tanpa terasa mereka masuk Islam semuanya. Kenapa? Karena didasari dengan cinta, welas pada mereka, ingin mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya semoga ila akhirih shawab rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.